Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang kode etik psikologi dan kaitannya dengan norma masyarakat. Sebelum kami memulai pembahasan mengenai materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ari Yudhistira, Dia Rodiatul Jannah, Ismiyati Iksani Kurbani, Krisma Sareta Hepta Farenza, Nadila Utari, Nadila Kotrunada, Presley, dan Rama Nur Hakim. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan tentang materi ini. Kode Etik Psikologi. Menurut HIMSI, Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pelanggaran kode etik. Apa itu pelanggaran kode etik? Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Prinsip-prinsip umum kode etik psikologi. Kode etik psikologi Indonesia yang disusun oleh HIMSI merupakan pedoman para psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan profesinya. Kode etik psikologi Indonesia mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan layanan psikologi. Kode etik psikologi disusun berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Kode etik psikologi Indonesia yang memiliki prinsip-prinsip umum yang diatur dalam pasal 2 Kode etik psikologi yang membahas tentang prinsip umum. Pasal ini berisi prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh para psikolog dan ilmuwan psikologi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 2. Prinsip umum. Prinsip A. Penghormatan pada harkat martabat manusia. Prinsip ini mengatur bahwa segala layanan psikologi yang diberikan harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi setiap hak dan martabat manusia. Psikolog dan atau ilmuwan dalam memberikan layanan psikologi harus mampu bersikap netral dan tidak memasukkan emosi ataupun unsur-unsur kepentingan pribadi yang dapat merendahkan hak dan martabat manusia baik secara budaya, gender, ras, status sosial ekonomi, maupun hal lainnya. Prinsip B. Integritas dan sikap ilmiah. Prinsip ini mengatur bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki integritas dalam memberikan layanan psikologi dalam masyarakat. Layanan psikologi yang diberikan harus berdasarkan pada hakikat ilmiah yang telah diyakini kebenarannya, pengalaman, ketepatan, dan kejujuran. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi juga harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap teknik psikologi yang digunakan. Prinsip C. Profesional. Prinsip ini mengatur tentang profesionalitas dalam pemberian layanan psikologi oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam pemberian layanan psikologi, melakukan layanan berdasarkan kepercayaan, menjunjung kode etik, bersedia untuk bekerja sama dengan teman sejawat, memperhatikan kepatuhan etis dan profesionalisme, serta memberikan layanan jasa profesional secara sukarela. Prinsip D. Keadilan. Prinsip ini mengatur bahwa segala layanan yang diberikan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus berdasarkan pada kejujuran dan ketidakberpihakan. Hal ini berarti bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan tidak membedakan latar belakang dari klien, serta tetap menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan dalam pemberian prosedur layanan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog bertanggung jawab atas penilaian yang diberikan dan menghindari bias-bias yang muncul. Prinsip E. Manfaat. Prinsip ini mengatur bahwa segala pelayanan yang diberikan dapat bermanfaat secara maksimal bagi kesejahteraan manusia. Prinsip ini juga mengatur bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi harus mampu untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan oleh praktik layanan psikologi yang diberikan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi juga harus menghindari adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian layanan psikologi, misalnya seperti kepentingan pribadi, sosial, keuangan, atau organisasi politik.
Kode etik psikologi. Ya, sama halnya dengan seorang dokter, psikolog juga mempunyai kode etik yang mana kalau di Indonesia disusun dan juga diterbitkan oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, di mana kode etik psikologi ini adalah aturan tertulis yang menjadi pedoman seorang psikolog dalam bersikap, berperilaku, dan menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing. Kode etik psikologi sendiri di Indonesia terdiri dari 80 pasal, di mana kami sudah menyediakan beberapa contohnya seperti pasal 13 yaitu yang membahas mengenai sikap profesional, di mana seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi harus bisa bersikap profesional dalam menjalankan profesinya. Lalu pasal 14 yang membahas mengenai pelecehan, di mana seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi tidak boleh melakukan sebuah pelecehan, baik itu secara seksual maupun verbal. Dan berikutnya ada pasal 15 yaitu penghindaran dampak buruk, di mana seorang psikolog dan juga ilmuwan psikologi harus bisa mengambil langkah-langkah yang rasional atau masuk akal agar menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna maupun penerima layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait. Lalu berikutnya ada pasal 16 yaitu hubungan majemuk, di mana seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi harus bisa menghindari hubungan majemuk dan bersikap profesional, serta pasal 17 di mana konflik kepentingan, yaitu seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi tidak boleh terlibat dan juga harus bisa bersikap netral dan agar menghindari adanya konflik kepentingan pribadi. Hubungan antar manusia bab 4, pasal 19 yaitu hubungan profesional. Poin pertama, menghargai, menghormati, menjaga hak-hak dan nama baik rekan seprofesi. Selanjutnya, memberikan umpan balik secara konstruktif, meningkatkan dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi dengan rekan seprofesi. Apabila terjadi pelanggaran kode etik di luar poin di atas, wajib melapor kepada anggota seprofesi HIMSI. Pasal 19 ayat 2 hubungan dengan profesi lain yaitu menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan profesi lain. Mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologis oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Hubungan antar manusia bab 4 selanjutnya pasal 20 tentang informed consent. Setiap penyelenggara pelayanan psikologi, penelitian, pelatihan, pendidikan, asesmen, intervensi harus disertai dengan persetujuan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh yang menjalani. Terkait dengan kesadaran tanpa paksaan, waktu yang dibutuhkan, gambaran tentang apa yang dilakukan, keuntungan atau resiko dalam proses, jaminan kerahasiaan, pihak-pihak yang bertanggung jawab. Layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi yaitu memberikan informasi secara lengkap terkait tujuan, penerima, batasan, pihak yang memiliki wewenang atau akses terhadap kegiatan layanan psikologi. Pasal 22, pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Pentingnya perencanaan dan mempersiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila proses layanan psikologi harus dihentikan. Sebelum penghentian pelayanan psikologi, sebaiknya dilakukan proses diskusi dan pembahasan dengan penerima layanan psikologi. Pengalihan dilakukan kepada teman sejawat lain, di antaranya yaitu ketidakmampuan psikolog atau ilmuwan psikolog karena akan sakit atau meninggal dunia. Salah satu pindah ke kota lain, batasan kemampuan dan kompetensi psikolog, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima layanan psikologi. Terakhir, penghentian pelayanan psikologi karena pengguna psikologi tidak memerlukan pelayanan lagi, keuntungan dari penerima layanan psikologi yang membuat tidak nyaman atau tidak sehat pada salah satu pihak. Berikutnya kita akan membahas contoh kasus pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan norma masyarakat. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus Deddy Susanto yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kasus ini pertama kali diangkat oleh selebritis berinisial RFT yang memblow up beberapa kejanggalan sesi psikoterapi yang dilakukan oleh Deddy Susanto ini, sehingga memunculkan beberapa tanggapan dari klien-klien yang pernah melakukan sesi psikoterapi juga. Dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Deddy Susanto ini bukan merupakan psikolog, melainkan hanya ilmuwan psikologi. Beliau juga tidak memiliki izin resmi untuk melakukan praktik psikologi karena izin terapi yang beliau miliki didapat dari sertifikat pelatihan oleh beberapa lembaga. Pelanggaran yang
beliau lakukan berkaitan dengan pelecehan seksual, sehingga dalam kode etik beliau melanggar pasal 13 yang berbunyi memberikan pelayanan psikologi baik untuk individu, kelompok, lembaga, atau institut sesuai keahlian, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, Deddy Susanto ini tidak melanggar pasal ini. Pasal 14 berkaitan dengan pelecehan seksual. Namun karena Deddy Susanto ini bukan merupakan psikolog, maka kasus pelecehan seksual yang dialaminya ini masih berupa dugaan, maka hukuman yang dilakukan berdasarkan hukum negara, bukan berdasarkan hukum HIMSI. Kasus kedua yaitu kasus Vesel Popovsky. Popovsky ini merupakan psikolog yang sudah ahli. Namun karena kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap pasiennya, beliau telah melanggar pasal 14 terkait dengan pelecehan seksual. Klien beliau ini merupakan pasien dengan gangguan kecemasan, depresi, dan alkoholisme. Dalam 12 kali sesi konseling, 12 kali juga mereka melakukan hubungan seksual. Dari tahun 2013 hingga tahun 2018, kasus ini berjalan hingga pada Juli 2018, Popovsky mendapatkan hukuman penahanan izin praktik selama 3 tahun. Sehingga izin praktiknya dapat berlaku lagi pada bulan Juli tahun 2021. Naik kode etik psikologi dan kaitannya dengan norma masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.